Pagi, Pak Agus DP, mahasiswa. Ini Pak Tanto. Selamat pagi Pak Direktur. Wah Pak Direktur nih stabilan nih. Stabilan sih nang pasare rung ditutup kok. Tinggal link YouTube-nya ya ini ya, belum ya? Dan Dianu Mas Riyadi tadi saya sudah tagih. Tadi lupa saya ingetin, belum saya ingetin tadi. Bapak Ibu WD1 yang tidak bisa ikut jam ini kan bisa mirsani sawayah-wayah. Waktu. Siapa ini moderatornya? Sudah ada? Mas Joshua itu. Mas Joshua, Iya ya? Pak, saya sendiri moderatornya, iya. Oh siap, karena ini narasumbernya ini ngeri nih kalau tidak dihadapi dengan yang jos. Oh iya, baik Pak. Monggo sudah jam 10:05 sambil menunggu yang lain. Yang penting sudah terekam dulu di YouTube ya Pak Tommy ya. Sebentar Jadi, saya ke Pak Triadi. Saya sudah minta untuk karena hostnya kan dari sana. Kalau tidak sebenarnya saya bisa oh tapi tetap harus di host ya yang gini ya. Atau Mas Joshua bisa langsung di YouTube kan? Bisa. Saya lagi on lewat HP Pak. Oh sudah. Sudah direkam di Zoom. Oke. Oh iya, baik. Tidak ada yang ini. Monggo Mas Joshua, Pak Agus. Time is yours. Oh iya, baik. Selamat pagi para hadirin semuanya yang berbahagia pada hari ini. Saat ini kita akan melangsungkan acara kita pada pagi hari ini, yaitu ngobrol virtual tentang Pilmapres 2021. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan berbicara tentang Pilmapres, yang mungkin bagi teman-teman yang mungkin kemarin dengan Pak Tonang belum bisa hadir, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di sini. Baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Agus B. Prianto SSI, MKOL ya ini selaku Wakil Dekan 1 Sekolah Vokasi UNS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Joshua, apa kabar? Puji Tuhan baik Pak, Bapak sendiri gimana Pak? Luar biasa. Kalau saya ditimbali Pak Tanto, timbali Pak Tommy itu tidak boleh mengatakan tidak, harus siap. Itu. Oh iya siap, semangat muda ya Pak ya. Oh saya masih muda. Oh iya. Oke baik Bapak, saya melihat Bapak masih muda memang, masih sehat gitu ya. Sekarang kita lagi mau ngobrol santai aja kali ya Pak ya. Yap. Saat ini. Oke. Nah saat ini nih Pak, mungkin dari teman-teman yang mungkin saat ini masih baru join nih pada hari ini, kira-kira boleh dijelaskan lagi nggak Pak kayak sedikit tentang apa itu Pilmapres gitu Pak? Silakan Pak Agus. Siap. Terima kasih Mas Joshua. Mas Joshua dari fakultas apa ini? Saya dari FSRD Pak. Oh, seni rupa dan desain. Orang-orang kreatif kumpul di situ. Baik, Pilmapres kemarin kan di seri pertama dengan Mas Greget Kalabuana, kemudian seri kedua dengan Pak Tonang. Pak Tonang itu seangkatan saya. Kalian sudah mendapatkan what do you call that? The background information about the Pilmapres ini. Yang menarik tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu saya amati adalah bahwa kalau tahun lalu kayaknya IPK masih ada nilainya. Ya Pak Kepala Biro ya. Ya. Iya, hari ini IPK itu hanya dicatat tok gitu. Nah, artinya prestasi sekarang itu dinilai bukan hanya pada capaian akademik yang tertera di transkrip akademik atau di rekap nilai kita. Yang sedang dibutuhkan oleh Indonesia adalah
ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, ide-ide dan gagasan kreatif itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kalau saya melihat ini penting karena seleksi pertama itu yang bisa punya gagasan kreatif, yang bisa memiliki produk inovatif, itu biasanya teman-teman yang aktif. Nah, ciri atau indikator aktivitas teman-teman itu dilihat dari mana? Dari portofolionya, bukan dari IPK-nya. Nah, dari portofolionya itu. Ngaten Mas Yosua. Jadi hari ini kita tidak hanya mencari orang yang cerdas, maksud saya begini, saya ubah. Kita mencari orang yang bukan hanya cerdas, logikanya, kognisinya, tetapi punya juga kecerdasan kecerdasan sosial yang mampu membangkitkan orang-orang, mampu bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Itu yang saya melihat dari poin baru di Pilmapres 2021. Ngaten Mas. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu memang ada perbedaan yang signifikan ya Pak ya antara Pilmapres tahun lalu dengan tahun ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini minder dengan IPK-nya, ke teman-teman semua nggak usah takut ya, karena tahun ini Pilmapres nggak lihat IPK ternyata. Teman-teman tuh harus punya yang namanya kecerdasan yang lain, portofolio, bahkan pencapaian non akademik pun juga bisa diajukan. Begitu ya Pak ya? Clear. Bukan bisa. Ya. Itu justru yang jadi poin utamanya. Oke, baik. Semangat teman-teman buat maju ke Pilmapres untuk selanjutnya. Lalu kira-kira nih Pak, apakah ada benefit yang didapatkan mahasiswa saat mahasiswa ini mengikuti Pilmapres gitu? Kalau benefit nggak usah ditanyain. Itu jelas tidak perlu. Kalau kita yang pertama reputasi kita pasti akan naik, ya toh. Kemarin kan Mas Tonang sudah cerita soal ini. Yang kedua, jejaring kalian pasti akan bertambah, akan ketemu utusan-utusan mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi. Ini luar biasa. Kalau kalian ketemu, IMAPRES yang ada di UNS ini, ketemu, kalian kan orang cerdas semua, telurkan inovasi-inovasi bagus. Indonesia ora kesuwen maju gitu loh. Itu maksud saya. Ini yang harus dimainkan dengan teman-teman sesama IMAPRES ini. Ayo, artinya saya dorong teman-teman yang bergabung di IMAPRES ini menggeliatlah. Setelah ini September nanti kan selesai Pilmapres ini, bergeraklah September Oktober itu apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan jauh-jauh, nyabrang lor kali itu banyak yang harus kita lakukan gitu loh. Di Solo saja, ya toh, di kampung wisata Solo itu masih banyak yang butuh sentuhan kreatif kalian. Pak Tanto itu tahu betul bagaimana kondisi geografis, kondisi sosial di Solo dan sekitarnya. Ini loh, kita punya Pak Tanto yang punya segudang ide, bahkan gudangnya kurang, idenya meludak, gitu kan. Nah, ini harus kita ajak diskusi, mengentaskan masalah-masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. IMAPRES pasti bisa ini. Gitu Mas Yos. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu nanti semoga ya Pak ya di IMAPRES yang selanjutnya kita bakal siapkan untuk program-program kerja yang pastinya nggak cuman kita berprestasi dalam segi akademik tapi juga pastinya punya kontribusi buat masyarakat. Itu correct, betul, yes. Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi kita jangan bermain di kentingan. Kelas kita itu sudah kelas Indonesia, bukan lagi kentingan. Itu. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya saat ini. Lalu ini Pak, untuk terkait Pilmapres yang diadakan di kampus nih, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Universitas 11 Maret dalam menghadapi Pilmapres ini? Yang? Apa yang sudah
apa yang sudah UNS persiapkan untuk ajang Pilmapres ini, Mak? Maksudnya persiapannya sudah sejauh apa nih, Pak? Wah, kui bukan Agus DP yang jawab, Agus Pratomo lah itu. Agus Pratomo kui. Siap. Jadi persiapannya saat ini sih kita sudah sampai ke fakultas agar menyiapkan masing-masing jagonya kira-kira. Jadi saat ini tentunya fakultas sudah mencari yang terbaik, kemudian nanti untuk diusulkan ke universitas. Yang terbaik itu tentunya dari sisi orangnya, dari sisi prestasinya, dari sisi soft skill dan seterusnya. Jadi seperti yang Pak Tonang kemarin sampaikan, memang diambil yang best of the best dari masing-masing fakultas. Tentunya dibarengkan dengan prodinan. Untuk fakultas S1 masing-masing fakultas mengirimkan nanti 2 calon. Seleksi dipilih. Kecuali sekolah vokasi ya, Bos? Sekolah vokasi 12, karena memang internal kan nanti menyeleksi dari 27 ya, 24 prodi yang masing-masing juga mungkin punya jago masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya. Iya, baik. Tambahi Mas Yos, nambahi Mas Kepala Biro. Jadi begini, kalau kita lihat panduan Pilmapres tahun ini, yang tadi saya bilang sangat berbeda dengan panduan tahun lalu. Hari ini kita mencari orang-orang yang punya aktivitas luar biasa, bukan mencari kupu-kupu, kuliah pulang, bukan itu. Tapi juga bukan mencari kura-kura, ya kuliah rapat, bukan itu. Tetapi kita memang mencari mahasiswa yang berkualitas, yang punya banyak aktivitas. Aktivitasnya nanti kalau kita baca ada 7 macam. Nah, aktivitas portofolio kayak gini ini tidak bisa dibikin instan. Ya toh, nulis esai diajari kuliah gitu 16 pertemuan iso dadi diajari nulis creative writing, nulis academic writing itu mungkin bisa jadi. Tetapi kalau aktivitas capaian unggulan portofolio ini nggak bisa kita bikin instan. So, yang mungkin kita perlu lakukan dan harus kita lakukan itu yang kami lakukan di sekolah vokasi. Kita undang mahasiswa tiap prodi ini tidak hanya mengutus 1, tidak, tetapi minimal 2. Yang 1 harus angkatan 2020. Kenapa? Angkatan 2020 ini harus kita siapkan untuk bisa jadi championnya prodi-prodi seluruh UNS ini. Kita punya 100 sekian prodi, S1 dan diploma. Ini luar biasa. Kalau kita mainkan, kita siapkan champion ini. Kemudian Pak Kepala Biro itu sudah punya daftar kompetisi setahun di Indonesia. Prodi juga punya asosiasi himpunan mahasiswa prodi gitu kan, punya itu asosiasinya. Aktivitasnya pasti sedang pasti itu. Dirjen Dikti kasih hibah kompetisi banyak. Dirjen Pendidikan Vokasi kasih hibah kompetisi untuk mahasiswa banyak. Lihatlah Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas, wukih nenggono. Nah ini Mas Tommy, Pak Direktur, kita perlu desain, kita perlu cari champion untuk dari angkatan 2020, kita breed, kita inkubasi sampai akhir nanti biar benar-benar jadi championnya UNS. Biar biar mereka punya portofolio yang luar biasa, termasuk bukan hanya di level nasional, mainkan di level internasional. Poinnya tinggi kalau kita lihat rubrik penilaiannya.
poin di internasional itu 50, di nasional itu hanya 40 misalnya. Itu poinnya sangat tinggi sekali. Makaten. Jadi kita perlu siapkan dari sekarang karena champion itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus disiapkan by design. Saya melihatnya seperti itu. Ngaten Mas Yos. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk insight-nya dari Bapak selaku WD Sekolah Vokasi ya. Nah ini Pak, dari kisah-kisaran nih, saya kemarin tuh sempat mendapat pertanyaan nih Pak, dari teman-teman mahasiswa yang nanya, Kak ini kenapa kita nggak pakai proposal PKM, padahal kan ini waktunya agak mepet ya Pak ya. Kalau kita mau Pilmapres ini tuh, terus akhirnya ada yang menyarankan udah pakai proposal PKM aja kayak gitu. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri nih, kenapa apakah ada informasi kenapa kok kita nggak boleh pakai proposal PKM dan apa yang terjadi kalau misalnya kita nekat pakai proposal PKM gitu Pak? Monggo bisa Tujuannya dijelaskan. beda, Mas. Tujuannya lain. Oh iya. Jadi satu yang perlu kita lihat, tujuan PKM dan tujuan gagasan kreatif di sini juga berbeda. Strukturnya berbeda dan pola ide yang dicari juga berbeda. Kita perlu tahu yang di vokasi yang diminta adalah produk inovatif, prototype, bukan lagi paper doang. Papernya itu adalah deskripsi sejarah riwayat kenapa kita bikin produk tersebut dan bagaimana produk tersebut bisa dipakai di masyarakat, mengentaskan masalah yang ada di masyarakat. Itu yang di vokasi. Yang di mana di sarjana itu di bagian akademik itu juga begitu, bukan hanya gagasan kognisi itu saja, tetapi dia atau kita diminta menuliskan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan poinnya adalah kita perlu melihat salah satu dari Sustainable Development Goals itu. Yuk dilihat SDGs-nya. Mau ke ekonomi, mau ke pendidikan, mau ke poverty atau yang mana yang mau digagas. Itu yang pertama. Jadi beda lagi. Yang kedua, kalau kita sudah berhasil nulis yang vokasi itu prototype, produk, kemudian gagasan kreatif di program sarjana, ternyata yang berikutnya adalah tetap kita harus menyiapkan gagasan kreatif yang lain, yang sudah kita tulis jadi kalau bahasanya di sekolah vokasi di Pilmapres vokasi itu produk inovatif, kemudian di sarjana itu adalah gagasan kreatif. Nanti kan setelah kita lolos tahap itu kita harus bikin presentasi oral bahasa Inggris. Topiknya bukan yang itu lagi, harus ganti, harus SDG yang lain. Nah ini jadi nggak bisa kita menggunakan produk lama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wong produk sudah dikeluarkan kok arep ditokke meneh. Itu ya secara naluri, secara kejujuran, honesty kita harus mengatakan itu produk sudah saya pernah keluarkan. Jangan diikutkan kompetisi lagi. Itu yang bagi saya itu malah lebih penting. Begitu Mas Yos. Jadi kita memang dicari negara ini, Indonesia sedang mencari orang-orang yang kreatif gitu. Jangan menggunakan produk lama yang sudah pernah, apalagi kita kirimkan ke PKM. Kemarin Pak Tonang kayaknya juga sudah cerita soal ini, bagaimana apa sih bedanya Pilmapres sama kompetisi PKM ini, begitu. Oh iya, baik Pak. Lalu Pak, untuk produknya ini, kalau buat sekolah vokasi ini, apakah produk ini, misalnya kan Bapak tadi bilang kalau produknya harus bentuk prototipe ya, atau produk inovatif. Apakah hal ini bisa digantikan dengan produk jasa gitu? Misalnya kita membuat inovasi marketing kayak gitu segala macam, mungkin buat anak FEB segala macamnya gitu Pak? Bisa Mas, bisa. Kalau teman-teman sosum bagaimana bikin mau produk yang tangible? Agak sulit gitu ya. Produk jasa boleh.
Yang sekarang dilakukan mahasiswa bimbingannya Pak Tanto itu contohnya Indobarter, itu jasa membangkitkan ekonomi lokal. Itu contohnya, itu produk jasa yang bisa kita contoh lah salah satunya. Yuk kita create something different di situ, apa yang bisa kita mainkan gitu. Bisa Mas, jasa enggak masalah. Oh iya, baik kalau gitu produknya sebenarnya tidak dibatasi ya Pak, itu harus produk yang benar-benar berwujud gitu ya. Iya. Lalu Pak, ini untuk Pilmapres nih, kira-kira kan dari serangkaian UNS pernah mengadakan Pilmapres, mungkin Pak Agus juga sering ya terlibat dalam Pilmapres. Kira-kira ini apakah ada evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang kira-kira bisa menjadi tips mahasiswa untuk bisa menyiapkan Pilmapres untuk yang saat ini kayak gitu? Oke, good questions. Jadi apa namanya, evaluasinya selalu dilakukan. Itu tadi yang pertama, bahwa mahasiswa berprestasi ini tidak muncul begitu saja. Kita harus siapkan jauh hari dari sekarang untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, selama ini tidak banyak yang berminat, amatan saya loh ya, tidak banyak yang berminat apply ikut kompetisi Pilmapres ini. Saya tidak tahu alasan mereka apa gitu, tetapi sebetulnya ini adalah ajang bagus untuk membenchmark UNS itu ada di level mana di kancah nasional. Begitu Mas, kalau saya ini. Oh ya baik Pak. Lalu kira-kira apakah ada nih menurut Pak Agus kira-kira kiat-kiat untuk bisa menumbuhkan keinginan untuk mahasiswa bisa ikut Pilmapres gitu. Kira-kira sebenarnya kan dari yang Imapres lakukan itu sebenarnya kita masih berkutat di arah situ ya Pak ya. Gimana caranya menumbuhkan ini supaya mahasiswanya mau ikut Pilmapres itu? Nah, karena itu masih jadi PR buat kita sebagai Imapres juga. Apakah dari Pak Agus juga punya salah satu kayak cara gitu, kayak harus kayak gini nih kayak gitu? Berikan contoh pada adik-adik kita. Ya, apa namanya? Apa yang bisa kita lakukan? Berikan contoh positif buat mereka supaya mereka, oh, Mas Yosua Imapres gitu kan. Perannya begini. Nah, itu yang salah satu kita bisa menarik minat mereka. Yang kedua adalah berikan fasilitas-fasilitas, dan saya yakin ini semua wakil dekan bidang kemahasiswaan sudah mengundang, sudah mendorong teman-teman mahasiswa untuk ikut kompetisi di manapun. Sekarang sudah saatnya kita bermain di level nasional. Sekali lagi, jangan hanya bermain di kandang kita sendiri, mainkan gitu kan di luar. Banyak sekali kok ajang-ajang yang bisa kita lakukan. Begitu. Nah, yang saya lihat di teman-teman di International Office, kita pernah bukan hanya pernah, tiap tahun mengadakan Global Challenge gitu ya. Nah, tetapi ternyata tidak banyak yang ikut Global Challenge, tetapi sedikit sekali dari mereka yang ikut Pilmapres ini. Padahal itu masuk bisa menambahkan poin di penilaian Pilmapres ini. Gitu Mas Yos. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Benar-benar kita udah dikasih insight ya tentang Pilmapres, tentang keadaan Pilmapres tahun ini, karena keadaannya memang sangat berbeda dari panduan tahun lalu. Jadi silakan teman-teman, saat ini saya membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan teknis ataupun terkait dengan hal-hal yang berbau dengan Pilmapres yang akan teman-teman ikuti. Bila bisa teman-teman langsung chat di kolom chat Zoom ini, nanti saya akan bacakan untuk saya bisa sampaikan ke Pak Agus. Silakan teman-teman. Sambil nunggu ke pertanyaan saya sampaikan bahwa sekali lagi yang seleksi pertama atau pagar pertama yang harus kita buka adalah portofolio capaian
capaian unggulan masing-masing calon mahasiswa. Jadi aktivitas ini yang terdiri dari 7 poin atau 7 bidang. Yang pertama kompetisi, kemudian pengakuan itu kayak tempo hari kan ada yang mahasiswa kita misalnya ini pengakuan. Penghargaan kemarin kan mahasiswa kita ada yang mendapatkan penghargaan atau dinobatkan jadi duta generasi berencana di Sukoharjo misalnya kayak begitu. Kemudian karir organisasi, pengurus harian organisasi, apalagi kalau Anda aktif di organisasi internasional atau nasional. Artinya mahasiswa didorong untuk aktif di organisasi ekstra kampus yang punya jejaring se-Indonesia, punya struktur pengurusnya secara nasional maupun secara internasional. Kemudian adalah hasil karya ini kayak tadi Mas boleh, saya yakin banyak apalagi teman-teman FSRD punya karya seni ya, atau punya desain, atau mungkin teman-teman teknik informatika punya software sistem informasi yang dikembangkan, dan lain-lain, aplikasi Android, aplikasi iOS yang mereka kembangkan itu bisa dinilai. Kemudian dan ternyata hasil karya ini harus atau cukup di penilaiannya adalah di cover oleh media level apa begitu. Kalau temuan kita, karya kita itu di cover di media level provinsi, kita akan dianggap hasilnya atau nilainya sama dengan nilai kompetisi di level provinsi. Begitu juga kalau misalnya hasil karya kita ternyata diliput oleh media nasional, let's say Kompas, Republika, Media Indonesia, itu mendapatkan rekognisi seperti kompetisi tingkat nasional. Kemudian yang penting lagi adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini agak berbeda definisinya dengan yang selama ini kita pahami. Kewirausahaan ini hasil wirausaha, bukan hasil wirausaha. Bentuk wirausaha kita itu perlu dibuktikan dengan badan hukum, entah itu CV atau PT. Nah, ini perlu diperhatikan karena ternyata kita selama ini menganggap diri kita berwirausaha ketika kita bisa mendapatkan pendapatan dari sumber, tidak dari orang tua lah, tidak dari bekerja dengan orang lain, tidak bekerja untuk institusi lain, tapi kita bisa mendapatkan sendiri pendapatan itu dianggap sebagai wirausaha. Ternyata definisinya ditambahi hari ini, yaitu dengan punya karyawan dan punya badan hukum tadi, surat izin mungkin SIUP dan seterusnya, izin operasional gitu Mas Yos. Dan dari 7 ini kita boleh maksimal menyerahkan 10 portofolio utama. Misalnya Mas Joshua punya 20 gitu kan, 20 tapi itu kompetisi kabeh. Nah, itu yang boleh dimasukkan bahkan hanya 4 kalau situasinya seperti itu. Mas Joshua juara, Mas Joshua DKV atau murni atau interior? Saya kira tekstil, Pak. Oh, tekstil sih. Oke. Kalau misalnya Mas Joshua itu desain motif gitu, menang juara internasional. Kemudian desain jenis bahan kainnya menang juara internasional dan seterusnya. Nah, menang juara itu maksimal 4. Nah, maksimal 4. Nanti pengakuan juga maksimal 4. Nah, kemudian penghargaan, kalau sudah ada kompetisi 4, pengakuan 4, penghargaan, ada pun juga punya karir organisasi juga punya. Ya wes, pilih yang mana yang poinnya lebih tinggi, maksimal 1, maksimal 2. Jadi overall itu jumlahnya hanya 10. Nah, masing-masing kategori itu hanya maksimal 4. Nah, ini yang benar-benar kita mencari mahasiswa yang tidak kreatif di berbagai bidang, maksud saya itu. Gitu Mas Yos. Kayaknya sudah ada 2 chat yang di kolom chat itu
capaian unggul di bidang pengakuan itu cara menentukan tingkat pengakuannya bagaimana? Oke, that's good questions. Sebentar. Itu tab pengakuan. Nah, pengakuan ini adalah capaian suatu event, misalnya narasumber ya. Kalau Anda menjadi narasumber, bisa jadi instruktur atau jadi wasit atau jadi juri atau jadi moderator diskusi, itu seperti itu, Mas. Siapa nih yang tadi, Mas Pradana. Nah, ini yang dimainkan, bukan hanya sebagai peserta. Nah, pengakuan ini pengakuan atas kompetensi yang kita punya, begitu. Jadi itu tadi sebagai narasumber. Kalau misalnya Anda diundang menjadi narasumber diskusi pertemuan mahasiswa tekstil wilayah Jawa Tengah misalnya, itu sudah pengakuan tingkat provinsi, misalnya begitu. Begitu Mas Pradana. Mungkin yang lain ada yang bertanya? Silahkan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa chat di kolom chat supaya teman-teman bisa dibahas. Tapi kayak ini ya Pak, kayak pengakuan misalnya pernah menjadi moderator pun juga, apakah itu tuh pengakuannya itu misalnya nih kayak misalnya jadi moderator di salah satu webinar, tapi webinarnya itu masih kayak webinar skopnya itu masih skop kecil gitu Pak. Apakah itu bisa diakuisisi ke dalam prestasi? Oke, kita perlu lihat matriks penilaiannya ya. Sebentar, apa namanya? Ada untuk pengakuan, aku sudah bikin ininya. Oke, di sini. Pengakuan bisa ada levelnya sampai provinsi Mas, minimal. Jadi tinggal nanti biasanya kalau webinar ya pesertanya dari mana saja begitu. Jadi kalau pengakuan apa namanya minimal di level provinsi. Kalau webinar pesertanya hanya dari satu universitas, dari UNS itu poinnya 0. Ada di buku panduan itu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kembali lagi, ini buat teman-teman nih, kira-kira apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Yang dari program diploma ada di halaman 20 buku panduannya tentang buku apa namanya tentang tadi capaian unggulan di level mana saja yang mendapatkan nilai. Jadi untuk pengakuan, penghargaan dan apa namanya kompetisi untuk apa namanya capaian di tingkat perguruan tinggi atau kota itu tidak mendapatkan nilai. Yang mendapatkan nilai adalah yang tingkat provinsi sampai internasional. Begitu. Tapi kalau hasil karya seperti tadi saya bilang, kalau hasil karya itu dimuat di media lokal, Solo Post, itu boleh, ada nilainya, itu kategori E. Tetapi kalau dimuat di apa namanya Solo Post itu kota ya, Lese Kompas berarti itu level nasional. Begitu. Jadi ada di panduan di apa namanya kategori, kodifikasi, dan skor capaian unggulan. Itu di buku panduan ada. Baik Pak, terima kasih untuk responnya. Ini Pak, ada yang ingin bertanya lagi. Kalau semisal menjadi moderator suatu acara dan acara tersebut disiarkan secara langsung di YouTube, nah sasaran kegiatannya adalah untuk masyarakat umum, berarti bagaimana tingkat pengakuan tersebut? Oke. Ada klausul di panduan sangat jelas bahwa posting kita di YouTube atau di media sosial bukan dianggap sebagai pengakuan.
Sebentar saya carikan ininya ya, redaksinya seperti apa. Tapi saya baca itu. Wait, nah ini jadi, oh iya bentar. Ada kok itu kemarin saya lihat di media. Oke, intinya itu Mas, apa namanya? Yang penting adalah penyelenggaranya dan pesertanya. Tapi kalau YouTuber yang kita self presentation kemudian kita unggah di YouTube, sepertinya itu tidak bisa dianggap sebagai pengakuan nasional ataupun regional. Begitu. Saya perlu pastikan di panduannya, tapi saya membaca itu. Begitu Mas. Oh ya baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Artinya begini, menyambung pertanyaan atau tanggapan Mas Pradana, ketika apa namanya sebuah acara itu kan mestinya dikelola dengan baik, kemudian penyelenggara tahu pesertanya dari mana saja yang hadir di acara webinar itu. Kalau itu level nasional ya mestinya di sertifikat ada tulisannya itu, kemudian disampaikan di YouTube. Artinya saya mau bilang media ini, media YouTube, media sosial bukan the only atau the sole apa namanya measurement untuk mengukur apakah itu levelnya provinsi atau nasional. Begitu Mas. Baik Pak. Silakan teman-teman, untuk bagian teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa silakan ajukan ke kolom chat. Kita bisa dengarkan respon dari narasumber yang sudah hadir dengan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Tara Nabila. Terkait pencapaian hasil karya yang diajukan harus sesuai dengan background. Oh tidak harus terkait dengan asal prodi, Mbak Tara. Jadi yang dicari adalah kualitas produk kreatifnya, produk inovasinya, dan kalau di sarjana ya gagasan kreatifnya. Tidak harus sesuai dengan background pengetahuan di prodinya, asal kita bisa mempertahankan, menjelaskan dengan baik, tahu betul konten yang kita desain ini, produk yang kita desain, yang kita usulkan, dan gagasan kreatif yang kita sampaikan. Asal kita tahu betul ya ayo jalan. Jadi tidak harus terkait dengan bidang ilmu prodi yang sekarang kita ikuti. Ngaten nggih, Mbak Tara? Jadi Mbak Tara dari teknik sipil misalnya, itu boleh bikin startup aplikasi gitu, bisa misalnya begitu. Tapi Mas Joshua itu dari tekstil, mungkin kreativitasnya bisa piye carane gitu kan, karena tetangganya itu banyak petani singkong lah, piye gitu supaya mereka bisa berdaya gitu misalnya, seperti itu. Atau di masyarakatnya ada masalah tertentu, tetapi ternyata ada potensi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya di masyarakat itu kita mainkan. Walaupun kita bukan dari misalnya jurusan sosial ekonomi pertanian atau pedesaan. Begitu. So, jangan dibatasi, jangan dikotaki dengan disiplin ilmu yang kita pelajari. Interdisciplinary malah lebih just sih. Begitu.
Satu lagi sambil nunggu tadi nggih, yang pertama adalah memang yang pertama kita cari adalah mahasiswa yang dengan portofolio banyak tadi, tapi maksimal 10 portofolio, dan karena ada 7 kategori, masing-masing kategori itu maksimal 4. Jadi tidak bisa kita punya ngejok ke 10 tapi di satu kategori saja. Tidak. Jadi, tapi kalau kita hanya punya 10 piagam dan itu satu kategori, berarti kita hanya bisa menyetorkan 4 saja untuk satu kategori itu. Itu untuk yang portofolio. Lalu yang untuk gagasan kreatif yang juga mungkin perlu pengalaman saya kalau membaca karya tulis teman-teman itu, ketika kita menyajikan fakta hasil survei katakanlah, atau kalian memberikan kajian literatur, biasanya kelemahan kita adalah tidak mengkoneksikan fakta-fakta itu. Seperti hanya kompilasi doang. Nah, ini yang akan perlu kita perbaiki. Yang dicari adalah bagaimana kita mensintesa dari fakta-fakta yang kita temukan, fakta masalah dan fakta potensi, kemudian mengkaitkan bagaimana potensi yang kita temukan itu bisa menyelesaikan masalah di mana, di masyarakat di sekitar kita itu. Oke, Mbak Katon, ini pertanyaannya Pak Tanto berat banget. Ini aku diuji Pak Tanto ini. Mas Yosua aja yang jawab pertanyaan Pak Tanto itu. Iya baik, kalau misalnya menurut, tapi kan Pak Tantonya nanyanya sama Pak Agus, Pak. Gimana? Iya, saya lempar pertanyaannya ke dirimu. Iya baik, jadi menurut saya tuh contoh yang utuh nih seorang mahasiswa yang bisa disebut sebagai mapres. Ya kalau misalnya pasti kan dalam mapres tahun ini kan pasti punya kriteria ya Pak ya, kayak dalam mapres ini yang dia tuh harus punya prestasi, ya prestasinya yang nggak cuman akademik doang, tapi punya kontribusi yang baik buat masyarakat, punya kehadirannya tuh bisa memberikan manfaat buat nggak cuman buat dirinya tapi juga buat masyarakat juga. Kalau menurut saya ya memang mapres yang secara utuh yang sebaiknya kayak gimana ya memang yang harus dia punya kriteria tersebut di dalam dirinya sekecil apapun kayak gitu Pak. Kalau menurut saya. Siap. Menurut Pak Agus bagaimana nih Pak? Tadi sih kita udah bahas di awal, jadi kombinasi kecerdasan kognisi dan kecerdasan emosi maupun kecerdasan sosial kalau saya bilang gitu. Nah, mungkin itu akan lebih komprehensif kalau kita lihat urutan seleksi di sini dan apa yang akan dinilai supaya kita bisa melihat utuh seorang mawapres itu yang seperti apa. Panjenengan pirsani di screen, saya coba merangkum dari panduan Pilmapres. Teman-teman, sekali lagi di tahap pertama yang akan dicari adalah mahasiswa yang punya portofolio capaian unggulan dan naskah produk inovatif untuk yang vokasi. Kalau yang sarjana adalah gagasan kreatif. Nilainya sama, poinnya sama, 50-50 untuk vokasi, tapi capaian unggulan bagi teman-teman sarjana yang dicari lebih banyak capaian unggulan daripada produk inovatifnya. Ini maknanya apa? Ini kita sekali lagi bukan hanya mencari orang yang cerdas kognisi, tetapi nilai aktivitas kita, nilai karya kita, nilai portofolio kita lebih besar nilainya, poinnya daripada gagasan kreatif yang kita telurkan.
Oke, nah itu kita bisa kumpulkan yuk dari sekarang begitu. Nah nanti kita mulai unggah isi itu di bulan Juli pekan kedua dan keempat itu kita harus siapkan itu. Nah hari ini kan pekan kedua Mei, masih ada 1 bulan sampai ke pekan kedua Juni, dan pekan kedua Juli masih ada 2 bulan. Gagasan kreatif dan produk inovatifnya masih bisa kita siapkan. Clear? Itu masih bisa kita siapkan. Waktu 2 bulan itu masih sangat cukup waktu. Tetapi memang yang yang perlu kita siapkan dari dulu sebetulnya adalah yang portofolio capaian unggulan. Nah, setelah lulus tahap 1 ini, kita kemudian diminta mengunggah video presentasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Saya yakin kalian lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Jawa ya, gitu kan? Joshua mesti lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Jawa. Yes apa yes? Iya toh, gitu. Nah, bahasa Inggris ini tadi saya bilang produk inovatif dan gagasan kreatif yang kita ajukan itu satu topik di SDGs. Presentasi bahasa Inggris kita itu bukan lagi bicara, bukan lagi menyajikan yang tadi kita sampaikan di gagasan kreatif, bukan lagi yang kita sampaikan di produk inovatif, bukan, tapi ini adalah topik yang lain, begitu. Kemudian di tahap kedua ini penilaiannya berubah. Presentasi bahasa Inggris di sarjana nilainya 20%, di vokasi juga nilainya 20%. But look, yang sarjana capaian unggulan portofolio nilainya tetap lebih besar daripada gagasannya. Nilainya 50%. Nah, ini nanti ini kita lakukan di tahap kedua di bulan Agustus. Ini juga heran saya. Biasanya Mawapres itu diumumkan tanggal 17 Agustus, tapi ternyata ini sampai awal September baru nanti diumumkan. Nah, ini saya tidak tahu pertimbangan apa di belakang itu. Nah, ini Mas perlu kita siapkan. Setelah kita lolos tahap kedua kita harus mengunggah poster deskripsi diri dan poster produk inovatif. Nah, poster deskripsi diri dan poster produk inovatif ini diunggah. Nanti kita akan diwawancara ya di tahap final. Tahap final itu luar biasa. Kita akan mendapatkan semacam talent scouting lah, kayak gitu, kayak audisi begitu. Kita akan didampingi, diberi pembekalan tentang soft skills, tentang keterampilan di abad 21. Keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, berkomunikasi, especially in English, kemudian berkolaborasi, dan kemampuan leadership kita akan diasah di situ. Nilainya bagaimana? 50-50 untuk vokasi, 60-40 untuk sarjana. Nah, ternyata nilai yang diambil untuk menentukan juara Pilmapres nasional itu adalah gabungan dari tahap ketiga ini, tahap final, dan tahap kedua, yaitu 30% dari nilai capaian unggulan dan produk inovasi ini, kemudian dan bahasa Inggris, kemudian nilai 70% dari tahap ketiga. Nah, satu lagi, nilai bahasa Inggris, kemudian ada nilai kepatutan. Nah, kepatutan itu leadership, kemudian dan lain-lain nanti, termasuk tentang paham radikalisme kalau kalian baca. Ada diusulkan, direkomendasikan dengan syarat, direkomendasikan tidak dengan syarat, atau tidak direkomendasikan. Nah, kalau ada
walaupun nilai kita capaian unggulannya bagus, produk inovatifnya bagus, tetapi nilai bahasa Inggris dan nilai kepatutannya itu ternyata secara kualitatif dinilai oleh Dewan Juri kita tidak patut, ya kita nggak akan menang. Gitu. Nah, penilaian mereka dari mana? Saya lupa matur. Salah satunya ya background information kita. Kurikulum vitae kita kan diminta setor ya, kurikulum vitae itu yang pertama. Tetapi jejak digital dan bayang digital kita yang juga perlu kita jaga dari sekarang. Dan saya yakin mahasiswa berprestasi UNS itu tidak perlu khawatir tentang jejak maupun bayang digital kita. Nah ini jadi artinya menjawab pertanyaan Pak Tanto, orang Mawapres yang utuh, yang sempurna itu yang seperti apa, gitu kan? Ya itu tadi kalau saya melihat cerdas iya, tetapi punya inovasi-inovasi untuk mengentaskan masalah yang di sekitar kita. Sebetulnya itu sih yang kita cari dari ajang pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Ringkesnya itu Mas Joshua, tadi saya bilang ada 7 portofolio, ini yang maksud saya, ada kompetisi, ada pengakuan, penghargaan, karir organisasi, kemudian hasil karya, kewirausahaan, dan pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Tapi total adalah 10 item, 10 sertifikat, 10 bukti capaian. Kemudian untuk masing-masing kategori dari 7 ini maksimal 4. Jadi kalau kita punya 10 tapi hanya ada di satu kategori, ya harus 4 saja. Kalau ada di kategori lain ya kita bisa ajukan. Begitu, Mas Joshua. Oh iya, baik Pak. Sebenarnya saya juga agak ini ya Pak ya, soalnya dari 15 tahun lalu tuh memang berbeda sekali ya Pak ya, karena dari yang tahun lalu tuh yang dari kita sendiri juga menyiapkannya cuma prestasi akademik ya Pak ya, tapi ternyata tahun ini sangat amat banyak ya skopnya, tadi ada 7 ya. Nah ini Pak, kira-kira saya mau tanya tentang presentasi bahasa Inggris tuh kan Bapak tadi bilang tentang itu harus beda topik. Nah kira-kira tuh topiknya tuh yang seperti apa nih Pak? Apakah itu juga harus ngambil dari SDGs itu, Mas? Nah, berarti kita harus bikin 2 penelitian ya Pak gitu atau gimana? Bukan penelitian, gagasan kreatif aja. Gagasan, ya, gitu. Nah, itu kan mengasah kita seberapa peduli selama ini kita terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Itu memang tidak bisa instan, saya percaya itu. Nah, tapi ya mahasiswa berprestasi ya itu yang selama ini peduli, tidak hanya mikir kita sukses kita di kampus doang, tetapi biar caranya kita bisa bermanfaat untuk teman-teman warga di sekitar kita. Itu Mas. Jadi topiknya tetap harus tentang SDGs itu. Tapi ya apakah itu juga akan diimplementasikan ke dalam Pilmapres tingkat universitas nanti, Pak? Iyalah. Pasti ya. Iya. Ya. Artinya kan paling tidak begini, di level pertama kita akan mencari teman-teman, terutama mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau keliru tolong dibetulkan Pak Tanto, Pak Tommy. Kita cari teman-teman yang sudah kagungan capaian unggulan luar biasa ini, kemudian dan produk prototipenya. Nah, gagasan kreatif, bahasa Inggris itu kan di level, di tahap kedua ya toh Mas? Nah, tahap kedua itu masih bulan Agustus, kita masih bisa bantu carikan ketika kita lolos sampai level nasional itu. Begitu Mas Joshua. Mungkin Mas Tommy bisa nambahi. Jadi poin pertamanya adalah capaian unggulannya di OKIC gitu. Ini yang penting. Kemudian gagasan produk inovatifnya terutama untuk yang D3, D4 dan gagasan kreatif untuk yang sarjana, kita seleksinya awal dari 2 item itu. Mas Tommy monggo nambahin. Ya, nambahin aja bahwa di UNIF pun nanti tetap ada wawancara juga. Jadi
bahasa Inggris juga. Jadi kalau sudah lolos dari seleksi portfolio CU atau capaian unggulan, barulah nanti ada wawancara mengenai gagasan kreatif tersebut. Dan itu dipresentasikan. Artinya juga nanti kan dilihat alurnya dan seberapa jauh membuminya, artinya bisa dipraktekkan atau kira-kira nanti akan berhasil dan seterusnya. Sekalipun tidak sekarang, mungkin itu akan terjadi setelah pada waktu tertentu ke depan misalnya. Kemudian yang kedua juga nambahin sedikit tentang tadi, selain soft skill dan seterusnya, integritas dan attitude itu biasanya malah sangat di ujungnya nanti menentukan. Jadi kalau pinter njoro langit, kemudian gagasannya bagus sekali, kemudian soft skill hebat sekali, tetapi kalau dua hal terakhir, integrity dan attitude-nya oleh panitia ada yang kurang, di situ pasti juga akan menjadi kurang baik. Contoh kalau kita akademik ya misalnya plagiarism misalnya, itu pasti kewenangan gitu, karena pasti dirunut. Jadi seorang pres itu masih sekecil-kecil itu pasti dirunut. Apalagi jejak digital itu pasti, dan itu mudah, nyarinya kan gampang. Enggak, tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Agus, jejak digital itu mulai ada di semester baru yang angkatan 20 yang ada sekarang juga sudah ke depan ingin berkompetisi di Mawapres juga disiapkan itu semua. Jadi nggak mungkin lah yang jejak jelek nanti akan jadi juara, kan nggak mungkin. Agar seperti itu. Terima kasih Pak. Oh iya, terus menambahi juga nanti bagaimana kalau yang lolos, pasti kami backup sampai sebaik kita ya bisa untuk menyiapkan calon kita maju ke nasional. Yes. Nah, gitu Mas Yosua. Jadi yang pertama kita akan lakukan seleksi sesuai panduan, termasuk sampai menilai kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jangan sampai capaian unggulannya bagus, aktivitasnya oke, tapi levelnya nasional nggak enak, levelnya internasional belas gitu ya repot. Artinya begini, saya lupa matur. Internasional itu ora gur ning luar negeri gitu, bukan. Internasional itu minimal berasal ada peserta dari 3 peserta di luar wilayah regional. Let's say misalnya kita mengikuti kompetisi di level ASEAN. Nah, berarti supaya itu kita mendapatkan mendapatkan pengakuan internasional, mestinya ada 3 peserta dari luar ASEAN. 3 negara di luar, 3 negara bahkan. Mungkin dari Amerika, mungkin seko India, mungkin seko Eropa, ada beberapa negara di Eropa. Begitu. Jadi level yang definisi internasionalnya seperti itu. Nah, sama kalau misalnya kita mengaku level nasional itu minimal pesertanya berasal dari 3 provinsi lain dari kita. Itu ya ada definisinya kok di panduan sudah cetok begitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman kita perlu membaca lagi buku panduannya itu. Ngoten Mas Yos? Oh iya, baik Pak. Berarti memang level internasional memang tidak dibatasi kita mau berprestasi tingkat ASEAN atau sampai ke Eropa juga nggak ada batasan ya Pak ya soal hal tersebut ya Pak ya. Nah internasional ya renek batasnya Mas. Itu justru kalau maksudnya begini, saya mau bilang kalau misalnya kita mengikuti lomba di Singapura gitu kan,
Nah, Singapura itu mungkin apa namanya? Itu level internasional opo regional. Nah, itu. Kalau misalnya itu di Asia, berarti harus ada negara peserta dari luar Asia. Begitu, Mas, maksudnya. Itu Oh, dianggap sebagai nasional. Kalau hanya di Asia tok atau ASEAN tok itu nilainya adalah nilai regional. Kan ada levelnya provinsi, nasional, regional, kemudian nasional. Internasional. Paling rendah provinsi nggih, kemudian wilayah ada ya? Wilayah, kemudian nasional, kemudian regional, kemudian internasional. Begitu. oh ya baik Pak. Terima kasih Pak untuk respon jawabannya. Silakan teman-teman, bagi ada yang ingin sekali lagi untuk mengajukan pertanyaan, bisa silakan tulis di kolom komentar. Sebelum nanti acara ini akan selesai, jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kembali. Oh ya, ini khusus untuk IMAPRES ya. IMAPRES mengharapkan peran IMAPRES makin bagus lah. Jadi kalau bilang mencari calon mawapres agak susah, nah itu kita buat menjadi lebih mudah. Artinya semester 1 sudah kita kompori untuk meniti karir, meniti prestasi sedini mungkin, kira-kira seperti itu. Dan itu penting banget buat persiapan mawapres yang akan datang. Dan kami pasti di Biro Kemahasiswaan juga akan, dan Pak Tanto di direktorat akan membackup sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana. Mapres berperan besar untuk meningkatkan kualitas calon-calon kita di masa yang akan datang. Ya, nanti kita kerja bareng lah, kira-kira. Kita harapkan seperti itu. Baik, Pak, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kita sama-sama berharap supaya IMAPRES di tahun 2021 ini, di periode mendatang, bisa semakin dipersiapkan lebih dan lebih lagi. Siapa tahu kan teman-teman yang di sini bisa sama berusaha supaya IMAPRES UNS ke depannya ada pertanyaan yang diajukan. Kan nanti teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa chat nanti di grup sekolah Mapres, teman-teman yang sudah teman-teman ikuti. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan nanti bisa saya forward ke Pak Agus nanti untuk selanjutnya. Siap. Itu ya. Monggo nomor WA saya ada di Pak Tommy atau mungkin boleh dicatat 0878 364 90594 0878 364 90594. Setiap hari saya ketemu Mas Tommy, setiap hari saya ketemu Pak Tanto gitu. Kalau kami bertiga nggak ketemu sedino iki kangen gitu. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu terima kasih untuk kontak personnya. Nanti siapa tahu teman-teman bisa menghubungi Bapak kembali untuk bisa nanyakan secara langsung ya Pak ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah nggak kerasa ya kita sudah sama-sama 1 jam bersama dengan Pak Agus dan juga Pak Tommy dan juga beberapa narasumber yang lain. Teman-teman bisa silakan nanti saya ajukan pertanyaan ke beliau langsung. Silakan teman-teman. Saya Yusuf Valesi selaku dari keluarga IMAPRES UNS mengucapkan terima kasih sebanyak besar-besarnya dan juga mengucapkan mohon maafnya sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan juga kesalahan tingkah laku dan perbuatan. Akhir kata, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Thank you. Mas Yosua. Pak Tanto itu.
Mas Joshua, Iya. boleh saya tambahkan 2-3 kalimat begini. Saya mau minta tolong setelah diberitahu Pak Agus tadi, tahapan-tahapannya, panduannya, boleh enggak Mas Joshua dengan teman di IMAPRES gitu ya, mengajak siapa saja yang memang kompatibel, yang memang untuk sesuai dengan panduan tadi, tuliskan saja kurikulum vitae-nya, tuliskan saja semacam hal-hal yang memang sudah dilakukan sebagai mahasiswa dan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Kirimkan ke Pak Tommy atau kirimkan ke saya atau ke Pak Agus, enggak apa-apa, atau segera hubungi WD1 bahwa Anda punya kurikulum seperti itu gitu ya. Nah, sehingga nanti kami tetap akan memilih melalui jalur fakultas juga kalau memang istilahnya kami juga akan dengan model golden ticket. Jadi kalau memang kami melihat ada mahasiswa yang benar-benar punya aktivitas seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, ya kami akan hunting langsung ketemu dengan yang bersangkutan seperti itu. Boleh jadi melalui istilahnya urut di fakultas juga boleh atau sampai ke kami juga boleh karena saya melihat sehingga untuk siapapun yang punya kegiatan yang sesuai sebagai mahasiswa berprestasi tadi, kita gelar karpet merah. Silahkan dikirim kurikulum vitae-nya ke WA-nya Pak Agus atau ke nomor saya juga tidak apa-apa ya. Nah, ini saya ketikkan nomor saya, nanti setelah itu akan kami tampung, kami akan diskusikan di tim Pilmapres tingkat universitas. Jadi saya minta tolong bantuannya, IMAPRES dan teman-teman, tolong carikan itu, dan kami juga akan tetap mencari. Tapi kalau yang mencari kan lebih teliti ya, lebih punya koneksi dan tahu teman-temannya yang hebat seperti itu ada di mana, segera hubungi di WA, segera tuliskan kurikulum vitae singkat saja lah, tapi poin-poinnya sudah jelas seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Saya kira itu sudah jam 11 lebih. Izin Bos Tanto, baru nambahi Pak Tanto, saya jadi ingat saya baru saja posting di kolom chat sebuah file Excel yang kami siapkan untuk mencatatkan ya teman-teman. Ini saya bagi ke mahasiswa di sekolah vokasi. Yuk portofoliomu tulis neng kono gitu kan. Nah nanti sudah ada isiannya di level apa gitu, sudah tinggal klik ngisi dan klik itu sudah kita bisa gampang men-score-nya nanti. Silakan digunakan, disesuaikan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ngatan Bos, matur nuwun. Bagus, terima kasih. Pas sekali. Monggo, saya belum buat format, Pak Agus sudah bikin format. Pak Agus ini ketua Pilmapres Universitas. Jadi, wah ya lagi. Agus Pratomo maksudnya ya. Iya, matur nuwun semuanya. Mudah-mudahan sukses ke depan untuk Pilmapres UNS. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Nanti sebisa mungkin kami dari IMAPRES akan bekerja cepat untuk bisa membantu untuk mencarikan kandidat-kandidat terbaik yang akan diajukan untuk IMAPRES ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama izin ya. Matur nuwun, Bos. Assalamualaikum. Salam. Mas Yusuf dan semuanya di IMAPRES ya. Keep in touch. Kontak-kontakan terus ya untuk update Pasti. Informasi Nun. Iya, saya izin ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Cilacap, Pangandaran. Baik-baik. Neng pantai dan itu nih malah benisi. Oke, Jin left. Tuh Mas Joshua nih, co-host loh itu. Boleh nutup. Saya sarjana Pak. Oh.
Iya. Oke lah, sukses lah. Iya, terima kasih Pak Tommy. Salam ya buat teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum. ya Pak, salam, Teman. salam kami. Ya.